Baik, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan melihat sepintas atau berkenalan langsung dengan Adobe Flash Professional CS6. Sebagai pembuka, kita tahu bahwa Adobe Flash CS6 ini merupakan versi dari Adobe yang ke-16 yang dirilis pada tahun 2012. Nah, kita tahu juga sebelumnya di beberapa versi terakhir sebelum CS6 itu ada namanya Adobe Flash CS 5.5 yang dirilis pada tahun 2011. Dan juga sempat booming itu Flash 8. Flash 8 ini dirilis pada tahun 2005. Nah, itu sedikit tentang keluaran atau versi Adobe Flash dari tahun ke tahun. Kali ini kita akan coba untuk mengenal lebih dekat seperti apa bentuk Adobe Flash Professional CS6 ketika kita mulai aplikasinya. Nah, ini saya sudah membuka tampilan awal dari Adobe Flash Professional CS6. Ini ada namanya Create from Template, kemudian ada Create New dan Learn. Sebagai pemula, itu biasanya kita akan membuka tampilan awal atau lembar kerja kita itu pada ActionScript 2.0. Nah, apa bedanya antara ActionScript 3.0 dan 2.0? Jadi, di lembar kerja kita itu, kita akan menggunakan ActionScript-nya di 2.0. Artinya, jika kita membuka ActionScript 2.0, ActionScript 3.0 biasanya nggak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, di samping itu, nanti yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Flash CS6 itu bisa mencoba untuk membuat lembar kerja itu menggunakan Android, ya. Nah, ini keluarnya nanti dalam bentuk APK sistem Android, sedangkan iOS ini untuk sistem iOS. Nah, sekali lagi untuk pemula kita akan coba untuk membuka lembar kerja baru menggunakan ActionScript 2.0. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk 2.0, ActionScript 2.0 pada Adobe Flash CS6. Tentunya langkah pertama yang perlu kita pahami di sini adalah seperti apa saja yang ada di dalam Adobe Flash CS6 itu sendiri, ya. Di bagian atas ini ada bagian dari menu, terdiri dari file, ya. Kemudian ada edit, view, insert, modify, text, command, control, debug, window, dan help. Di file ini ya seperti biasa ada membuat lembar baru, lembar kerja baru, kemudian kita ingin membuka lembar kerja yang kita sudah buatkan sebelumnya, kemudian ada browse in bridge, ya, kemudian ada open recent, ada close, ada save as, ya, kemudian ada import. Nah, import ini biasanya kalau kita ingin memasukkan satu gambar, satu video, maka kita akan klik import. Nah, ini ada di bagian file. Nah, ketika kita sudah memilih satu video atau satu gambar, nah itu gantung kita. Kita mau memasukkannya ke stage atau library. Kalau stage itu, nah ini disebut dengan stage yang di depan. Ini disebut dengan stage. Jadi kalau kita ingin mengimport satu objek, kalau kita pilih stage, maka dia akan langsung berada di dalam stage kita. Tapi kalau kita ingin memasukkannya ke library, nah nanti kita akan panggil library-nya baru kita masukkan. Ya akan tersimpan di library. Nah, kemudian untuk mengekspor, kalau hasil kerjaan kita sudah selesai, kalau kita mengekspornya dalam bentuk image, ya kita langsung klik saja export image. Nah, beda halnya dengan publish. Publish ini biasanya
keluarannya itu dalam bentuk SWF, ini sudah pasti. Kemudian tergantung kita mau milihnya seperti apa. HTML, GIF, JPEG, PNG, WIN atau Mac Projector. Ya. Nah, ini dalam bentuk keluarannya nanti seperti apa. Oke, ini kita cancel dulu. Kemudian di file juga setelah publish ada publish preview, ya. Kemudian ada publish, kita langsung publish seperti itu. Ya, kalau Anda mau ngeprint, nah ini ada menunya. Kemudian kita masuk ke edit. Di edit ini ada beberapa pilihan, tentunya ada undo select none, ada repeat select none, ya. Kemudian ada view, jika kita ingin ngezoom in atau zoom out, ya. Kemudian ada insert, kalau kita ingin menginsert satu simbol, tentunya. Kemudian ada timeline-nya, kita bikin layer. Kemudian ada modify. Kemudian ada text. Seperti biasa, text untuk mengatur teks yang kita akan buat. Ada style. Paragrafnya, ya. Kemudian spasinya. Ada command. Ada control. Nah, ini biasanya untuk mengontrol hasil pekerjaan kita gunakan control. Kemudian ada div by, ada Windows. Nah, Windows ini banyak ini. Nah, di biasanya kalau bagi pemula yang sering bermainnya itu ada di file, ya, kemudian ada di edit atau view, kemudian ada di text, kemudian ada di Windows. Karena Windows ini tempat kita mencari ancient script gitu kan. Kemudian ada namanya library juga, ya. Nah, di sini. Nah, ini library. Ada library button, classes, dan sound. Nah, itu menu yang ada di bagian sisi kiri atas. Kemudian yang di bagian sebelah kanan ini ada namanya tools. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa fungsi-fungsi dari tools? Yang pertama ini ada namanya selection tools. Ya, selection tools ini fungsinya adalah untuk memilih atau menyeleksi dan memindahkan satu objek. Jika kursor ditempatkan pada salah satu garis objek nanti, maka tool ini dapat mengubah bentuk dari objek tersebut. Nah, ini fungsinya. Kemudian ada namanya sub selection tools. Nah, sub selection tools ini beda lagi. Fungsinya ini adalah jika ada objek yang ingin kita ubah secara lebih detail, maka kita bisa menggunakan tools ini, ya. Supaya lebih detail objeknya kita gunakan tools ini. Kemudian ada namanya 3D rotation tools. 3D rotation tools ini adalah untuk memutar ukuran objek atau memutar objek dalam bentuk 3D atau dalam mode 3D. Tapi biasanya ini digunakan dalam mode Flash Action Script 3.0. Jadi kalau untuk 2.0 kita jarang menggunakan ini. Kemudian ada namanya lasso tools. Lasso tool ini menyeleksi bagian objek, ya. Kemudian kita lakukan editing untuk objek tersebut. Nah, kita seleksi, misalnya mau memotong objek itu kita seleksi. Nah, kita gunakan tools ini. Kemudian ada pen tools. Nah, ini pena. Ya, fungsi pena seperti biasa kita untuk menggambar objek dengan bantuan titik-titik. Ya, dengan bantuan kita bikin titik-titik, nah kita bikin gambarnya. Kemudian ada ini text tool, ya. Kalau mau bikin tulisan kita gunakan tools ini. Kemudian line tool untuk membuat garis. Kemudian rectangle tool. Nah, rectangle itu ini untuk menggambar objek. Ini biasanya rectangle ini jenisnya ada beberapa macam. Ada yang segi 4. Nah, kita klik yang tanda panah sini. Ada yang oval, ada yang rectangle primitive tool, ada oval, ada polystar. Nah, tinggal kita pilih. Caranya ya tinggal pilih.
klik gambar panah yang ada di sudut atau gambar segi 4 kecil warna hitam. Kemudian pensil yang untuk menggambar garis dengan goresan pensil. Kemudian ini brush tool. Brush tool ini memberikan goresan warna dengan polesan kuas. Kemudian deco tool ini untuk menghias corak dengan mengisi bagian yang dipilih. Ya, kalau bone tool ini membuat animasi gerak dengan menambahkan titik-titik sendi yang ada pada objek yang akan kita buat. Ya, kemudian ada paint tool. Nah, ini untuk memberikan warna. Kemudian ini eyedropper. Eyedropper ini mengambil contoh warna lain kemudian menyimpannya pada fill color. Ini erase tool untuk menghapus tentunya. Ini hand tool untuk menggerakkan, memindahkan posisinya. Kemudian ini zoom, ya, zoom. Nah, ini stroke untuk memberikan warna, ya. Nah, ini bagian tools yang perlu kita pahami dan fungsinya. Kemudian di sini ada color, jenis colornya kita tinggal pilih, kita tinggal ganti warnanya seperti apa. Misalnya warna hijau, nanti kita tinggal pilih warnanya, degradasi warna lah istilahnya, ya. Kemudian di sini ada juga swatches, sama juga untuk warna juga. Ini lebih detail, ya, kita mau menggunakan warna apa. Kemudian ada paragraf, ini info, ini transform untuk mengubah, ya. Nah, ini project kita. Nah, ini bagian ada di sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita ke posisi bagian bawah. Nah, ini yang penting, ya. Ini kita sebut dengan stage tadi, ya, stage. Stage ini juga kita sebut dengan layar atau panggung. Ini sebelum kita masuk ke bawah, ya. Ini stage, ya, kita sebut juga dengan layar panggung. Jadi kita bekerjanya di stage ini, di garis putih atau segi 4 nih, warna putih. Ya, di sini kita bekerja. Kemudian di bawah ini ada namanya timeline. Nah, timeline ini yang sering menjadi perhatian kita. Di samping kita bekerja di sini, ya, di timeline ini juga kita sebut sebagai bahasa Indonesia garis waktu, ya, garis waktu yang merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Nanti kalau kita mau bikin animasi, kita gunakan timeline ini. Nah, biasanya timeline ini terdiri dari new layers, kemudian new folder atau menghapus. Nah, fungsinya apa? Kalau new layers ini kita ingin menambahkan layer baru. Ini menambahkan layer baru. Kalau folder kita ingin membuat folder khusus untuk layer-layer yang kita bikin. Nah, untuk ini kalau delete, ini untuk menghapus, ya. Nah, ini gambar mata show or hide untuk objek yang kita buat itu mau ditampakkan atau tidak di stage atau di keluaran kita nanti. Kemudian untuk mengunci dan untuk show all layers outlines, ya. Nah, ini ada waktunya. Jadi ini kayak yang kita sebut dengan di layers keberapa, di timeline keberapa maksudnya. Misalnya di timeline pertama kita tampilkan ini, kemudian di timeline ke-20 kita akan merubah bentuknya, misalnya seperti itu. Nah, ini gunanya timelinenya 1 sampai seterusnya, sampai kayaknya sampai ribuan, ya. Kalau sangat panjang, nah, sampai ribuan, sampai 590, ya, sampai 600, ya, sampai 600. Mungkin bisa lebih panjang kalau seandainya kita membuat stage-nya animasinya semakin lama, ya, makin bisa menambah timeline di sini. Saya rasa cukup untuk pengenalan awal untuk
pada Adobe Flash Professional CS6. Nanti kita akan coba seperti apa memulai membuat project menggunakan Adobe Flash CS6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.